Apa makna kedaulatan? Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Terdapat penganut dalam dua teori, yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Sifat-sifat kedaulatan. Sifat-sifat kedaulatan adalah asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Teori kedaulatan. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin-pemimpin negara dan berperang selaku wakil Tuhan di dunia. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Landasan yuridis kedaulatan RI. Landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia ialah Pancasila. Pancasila menjadi filsafat negara sebagai sumber untuk semua perbuatan penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berjalan untuk kehidupan berkebangsaan dan bernegara. Pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru terdapat beberapa hal yang mampu dibandingkan dengan masa reformasi, diantaranya yaitu pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru yang tidak demokratis. Terjadi kecurangan pada pemilu saat itu. Dibatasinya pula partai politik pada masa Orde Baru yang hanya dibolehkan 3 partai politik saja. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang melalui berbagai tahapan pelaksanaan demokrasinya. Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, dan melaksanakan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru di tahun 1998 sampai sekarang. Asas-asas pemilu. Tugas dan wewenang MPR menurut UUD 1945 yang sebelum maupun sesudah perubahan mempunyai tugas mengubah dan menetapkan UUD sebagai hukum dasar negara. Perbedaan sistem parlementer dengan sistem semi-parlementer. Pada sistem parlementer, Perdana Menteri menjalankan pemerintahan, sedangkan Presiden untuk sebagai kepala negara lebih untuk seremonial dan hanya memiliki sedikit kekuasaan. Di dalam sistem parlementer, Presiden ikut campur tangan ke Perdana Menteri. Kabinet dibentuk oleh Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung kusut. Kedua belah pihak acap kali tidak memahami fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga. Hubungan antara DPR, MK, Presiden dan MPR. Hubungan antara DPR, MK, Presiden dan MPR adalah sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang atas pemerintahan Indonesia. Hubungan lembaga-lembaga ini secara singkat dapat dikatakan seperti ini. DPR bertugas mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Jika Presiden dianggap melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945, DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presiden terhadap MPR. DPR mengajukan 3 anggota bagi MK, dan MK dapat menegakkan peradilan terhadap sengketa kewenangan lembaga negara. MPR juga bertugas melantik Presiden. DPR dan Presiden bersama-sama dapat membahas rancangan undang-undang dasar.